Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iyu di pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Ilmu kimia dipelajari bukan hanya secara teori saja, tetapi juga membutuhkan eksperimen atau percobaan sebagai bagian dari proses untuk menemukan sesuatu yang baru. Contohnya, besi berkarat, gula melarut, air dipanaskan akan menguap, dan lain-lain. Untuk mendapatkan penjelasan tentang fenomena tersebut, kita dapat mengetahuinya melalui suatu prosedur eksperimen. Adapun langkah-langkah dalam metode ilmiah yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah menentukan hal-hal yang perlu diselidiki untuk memperoleh jawabannya. Contohnya, mengapa besi berkarat? Selanjutnya yaitu mengadakan observasi, yaitu mengamati dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki. Contohnya, paku yang terendam air akan cepat berkarat, sedangkan paku yang disimpan di tempat kering tidak mudah berkarat. Langkah selanjutnya adalah membuat hipotesis atau membuat dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang sedang kita selidiki. Contohnya, besi akan mudah berkarat jika berhubungan dengan air. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen atau percobaan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah kita buat. Dari eksperimen diketahui bahwa paku yang terendam air akan berkarat, sedangkan paku yang disimpan di tempat kering tidak berkarat. Artinya, hipotesis yang telah diajukan terbukti kebenarannya. Dan langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya melalui eksperimen berulang kali dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum yang disebut teori. Teori yang dihasilkan dari hipotesis tersebut dapat digunakan untuk mengoreksi teori-teori sebelumnya. Seandainya hipotesis tidak terbukti, akan menjadi dasar untuk melahirkan teori baru. Suatu eksperimen biasanya dilakukan di laboratorium. Penelitian atau eksperimen ini menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Untuk itu, perlu dipahami fungsi dari masing-masing alat dan juga sifat-sifat bahan yang digunakan. Hal ini penting karena ada beberapa alat yang mudah pecah. Contohnya, pipet dan beker glass. Ada bahan yang dapat menimbulkan kebakaran. Contohnya, spiritus. Ada pula bahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, contohnya air raksa. Sedangkan zat yang dapat menyebabkan iritasi, contohnya natrium hidroksida. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama melakukan eksperimen di laboratorium. Yang pertama, sebelum memulai bekerja di lab, kalian harus pastikan memakai pakaian jas praktikum, sarung tangan, kacamata, dan masker, juga sepatu. Perlengkapan ini dapat melindungi kulit, mata, dan anggota badan kita dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selama berada di laboratorium, kalian juga harus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keselamatan diri juga orang lain. Selalu taati peraturan yang ada dalam laboratorium. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di LKS halaman 8 dan 9. Nah, setelah mengetahui standar keamanan di laboratorium, perlu kalian pahami juga arti dari simbol-simbol yang tercantum pada label botol bahan kimia. Simbol-simbol tersebut mempunyai arti bermacam-macam sesuai dengan sifat bahaya dari bahan kimia tersebut. Di sini ada beberapa simbol-simbol bahan kimia. Yang pertama, mudah terbakar. Contohnya, bensin, kerosin, dan alkohol. Ada juga korosif. Contohnya asam sulfat,
dan sodium hidroksida. Lalu ada toksik atau beracun, contohnya merkuri, sianida. Lalu ada yang membuat iritasi, contohnya alkohol, kloroform. Ada yang mudah meledak, contohnya campuran hidrogen dengan oksigen. Lalu ada juga yang berbahaya bagi kehidupan ekosistem atau lingkungan, contohnya timah klorida. Dan yang terakhir yaitu bahan radioaktif, contohnya ada uranium. Dengan mengetahui prosedur eksperimen, menerapkan standar keamanan dan mengetahui bahaya dari bahan kimia tertentu, diharapkan kalian dapat bekerja dengan aman di laboratorium. Dan untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan uji kompetensi halaman 11. Kalian kerjakan bagian 1 dan 2. Mengerjakannya ditulis di buku tulis ya. Kalian tulis jawabannya saja. Oke? Itulah materi pembahasan kita pada minggu ini. Jika kalian masih ingin mengetahui lebih banyak tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium, silahkan bertanya langsung ke ibu ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.